Pernah nggak kamu ngerasa padahal tidur semalam cukup, tapi bangun pagi badan rasanya remuk? Jantung sering deg-degan tanpa alasan yang jelas, gampang emosi, dan perut rasanya makin buncit padahal makan segitu-gitu aja? Kalau kamu ngerasain ini, jangan buru-buru nyalain umur. Salah satu tersangka yang sering kelewat adalah stres kronis. Tubuh kamu terjebak dalam mode perang tanpa henti. Dan di momen tahun baru Islam tanggal 16 Juni nanti, kita punya kesempatan emas untuk melakukan hijrah. Bukan cuma sekedar secara spiritual, tapi hijrah di tingkat seluler. Halo Sobat Sehat, kembali lagi dengan saya Dr. Indra Gunawan. Sebentar lagi, kita menyambut 1 Muharram. Kata kunci dari momen ini adalah hijrah atau berpindah dari kondisi yang kurang baik menuju yang lebih baik. Seringkali kita memikirkan hijrah dari segi spiritual atau kebiasaan hidup sehari-hari. Tapi, sebagai praktisi longevity medicine, saya melihat hijrah ini dari lensa yang sedikit berbeda. Membebaskan tubuh kita dari cengkeraman stres kronis. Bayangin, tubuh kamu itu kayak mobil sport yang canggih. Stres yang nggak dikelola itu ibarat kamu menginjak pedal gas dalam-dalam, tapi rem tangannya lupa diturunin. Mesinnya bakal panas, kampas remnya aus, dan lama-lama jebol. Di dunia medis, mesin jebol ini wujudnya adalah penuaan dini, peradangan, dan metabolisme yang kacau. Yuk, kita bedah mitos pertama soal stres yang sering banget bikin kita salah kaprah. Kamu pasti sering dengar orang bilang, udah, stres itu cuma di pikiran aja, bawa santai aja. Faktanya, dari kacamata medis, stres itu sangat fisik. Waktu kamu kepikiran deadline kerjaan, bayar cicilan, atau jalanan macet, otak kamu nggak bisa bedain antara ancaman modern itu dengan ancaman dikejar harimau di hutan. Begitu otak menangkap ancaman, dalam hitungan detik, tubuh membanjiri darah dengan adrenalin. Makanya, jantung langsung deg-degan. Terus, disusul dengan kortisol, hormon stres yang efeknya lebih panjang. Nah, kalau kortisol ini terus-terusan tinggi tiap hari, disitulah masalahnya dimulai. Dia mulai membakar dan melelehkan massa otot kamu untuk dijadikan gula darah. Di saat yang sama, kortisol juga memberi sinyal ke tubuh untuk menimbun lemak. Dan lemak ini paling suka nempel di area perut. Jadi, perut buncit dan badan lemas itu bukan karena kamu kurang gerak aja, tapi karena sel-sel tubuh kamu sedang dipaksa bertahan hidup terus-menerus. Stres itu nyata dan dia merusak dari dalam. Yuk kita bahas mekanismenya lebih dalam. Kortisol sebenarnya adalah hormon yang baik. Dia itu ibarat alarm kebakaran di gedung. Kalau ada api atau ancaman nyata, alarm bunyi. Kita lari menyelamatkan diri. Masalahnya, gaya hidup modern membuat alarm ini menyala 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ketika kortisol terus-menerus tinggi, sistem imun kita ditekan. Regenerasi sel melambat, bahkan ada kaitan menarik. Orang dengan stres kronis cenderung punya telomer atau ujung pelindung kromosom kita yang lebih pendek. Nah, telomer ini salah satu penanda penuaan sel. Walaupun hubungan sebab akibatnya masih terus diteliti, tapi sinyalnya konsisten. Stres yang nggak dikelola bikin sel kita menua dengan lebih cepat. Jadi, mengelola stres bukan sekedar supaya kita merasa tenang, tapi ini adalah intervensi medis untuk mencegah tubuh kita menua sebelum waktunya. Nah, buat kamu yang suka bedah jurnal medis bareng-bareng soal hormon dan metabolisme secara lebih mendalam, yuk gabung ke fitur membership channel ini. Kamu juga bisa ikut request topik buat video-video selanjutnya. Tapi ingat, ini murni untuk edukasi kesehatan ya, bukan untuk konsultasi medis pribadi. Terus, gimana cara kita mematikan alarm kebakaran yang terus menyala ini? Momen Muharram mengajarkan kita soal ketenangan batin, ibadah yang khusyuk, dan merenung. Ternyata, ketenangan spiritual ini punya saklar fisik di tubuh kita. Gimana cara tahu tubuh kita beneran stres atau enggak? Jangan cuma tebak-tebak pakai perasaan. Pakai data yang namanya HRV atau Heart Rate Variability. Kalau kamu pakai smartwatch, coba cek metrik ini.
HRV itu mengukur jarak waktu antara satu detak jantung dengan detak berikutnya. Mitosnya, detak jantung yang stabil dan jaraknya sama persis itu bagus. Salah besar. Jantung yang sehat justru jarak antar detaknya bervariasi. Kadang cepat saat tarik napas, kadang lambat saat buang napas. Kalau HRV kamu cenderung rendah dari hari ke hari, itu sinyal sistem saraf kamu sering terjebak di mode siaga 1. Tapi ingat, satu angka jelek sekali-kali itu wajar. Yang penting trennya. Cara paling ampuh naikkan HRV dan nurunin stres? Latihan pernapasan dalam, seperti saat sedang berzikir atau sholat dengan sangat khusyuk. Itu langsung mengaktifkan rem alami tubuh kamu. Yuk kita lihat fisiologinya. Rem alami yang saya sebutkan tadi dikendalikan oleh sistem saraf parasimpatik dan aktor utamanya adalah nervus vagus atau saraf vagus. Saraf ini menjalar dari otak langsung ke jantung, paru-paru, dan saluran cerna. Ketika kita melakukan aktivitas yang menenangkan, entah itu ibadah, meditasi, atau sekedar jalan santai di pagi hari, kita sedang menstimulasi saraf vagus ini. Dia langsung mengirim sinyal kimiawi yang menurunkan detak jantung, memperbaiki HRV, dan meredam respons dari kortisol. Jadi, tubuh keluar dari mode siaga dan masuk ke mode tenang. Ini sebabnya, manajemen stres bukan berarti kabur dari masalah atau harus liburan yang mahal. Kamu bisa melakukan hijrah sistem saraf ini setiap hari hanya dengan mengatur tempo napas selama 5-10 menit. Ini adalah ilmu longevity yang paling murah dan gratis. Selain reset mental, bulan Muharram ini juga identik dengan puasa sunnah. Menggabungkan ketenangan pikiran dengan puasa ternyata menciptakan ledakan biokimia yang luar biasa untuk perbaikan sel di tubuh kita. Momen tahun baru Islam ini adalah waktu terbaik untuk melakukan riset seluler lewat puasa. Banyak yang mikir, puasa itu cuma bikin lemes dan otot susut. Padahal, kalau dilakukan dengan benar, puasa adalah hack anti-aging paling mutakhir. Saat kita puasa belasan jam, anggaplah kamu pakai pola intermittent fasting 16-8, ditambah niat puasa sunnah. Cadangan gula tubuh akan menipis. Nah, saat itulah tubuh menyalakan mode pembersihan yang disebut autofagi. Tubuh ibarat Pac-Man yang memakan sel-sel rusak, protein sampah, dan racun sisa-sisa stres di dalam tubuh kita. Tapi ingat, kuncinya ada di saat buka puasa. Jangan batalkan puasa dengan bom gula seperti es sirup manis atau tepung gorengan. Buka puasa dengan hidrasi dan protein berkualitas, seperti putih telur rebus atau dada ayam. Ini menutup sesi puasa dengan mulus. Tubuh berpindah dari mode bersih-bersih ke mode perbaikan otot, dan gula darah kamu tetap stabil, bukan malah melonjak, bikin stres baru. Secara molekuler, puasa menekan sebuah jalur yang disebut mTOR atau jalur pertumbuhan dan mengaktifkan jalur AMPK atau jalur energi. Ketika AMPK naik karena kita puasa, tubuh sadar, oke, energi dari luar lagi nggak ada. Yuk kita daur ulang sel-sel yang rusak di dalam. Inilah proses autofagi tadi. Stres kronis yang kita bahas di awal tadi, itu meninggalkan banyak banget sampah oksidatif di dalam sel. Kalau sistem pembersihan ini jarang diaktifkan secara optimal, sampah oksidatif cenderung menumpuk dan dari waktu-waktu ikut berkontribusi pada kerusakan dan resiko penyakit kronis. Intermittent fasting jadi salah satu cara memberi sel kesempatan untuk berbenah. Jadi, menggabungkan puasa sunnah di bulan Muharram dengan asupan nutrisi lokal yang tepat, misalnya kamu padukan putih telur dengan tempe yang kaya antioksidan, adalah protokol longevity yang sangat elegan. Otot tetap terjaga dari sarkopenia, lemak perut terbakar, dan stres seluler dibersihkan. Jadi, yuk kita jadikan 1 Muharram tanggal 16 Juni nanti sebagai momentum yang sebenarnya. Hijrah bukan sekedar perpindahan kalender. Pertama, matikan alarm kebakaran kortisol kamu agar tubuh berhenti merusak dirinya sendiri. Kedua, latih saraf vagus kamu lewat pernapasan dalam, ibadah yang khusyuk, atau kardio ringan untuk menaikkan HRV. Dan yang ketiga, manfaatkan ibadah puasa untuk memicu autofagi, membersihkan sisa-sisa stres dari dalam sel, dengan catatan
buka puasanya pakai makanan yang bernutrisi tinggi, bukan sekedar gula. Sekarang saya mau nanya, di tahun baru Islam ini, kebiasaan buruk apa yang paling ingin kamu hijrahkan demi kesehatan jangka panjang kamu? Coba tulis di kolom komentar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke grup WA kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bergerak, tetap tenang, dan salam longevity.